laporan pertanggungjawaban per 1 tahun buku. Berarti rapat hari ini adalah rapat penyampaian LPJ tahun buku 2024. Rapat anggota tahunan atau RAK Perumka Tirta Kayangan PDAM Kota Sungai Penuh pada 16 Oktober 2025 berlangsung alot dan lancar bertempat di Hotel Mahkota Sutis Kota Sungai Penuh. Ada yang menarik dalam acara rapat anggota tahunan tahun buku ketiga 2024 yang digelar pada tahun 2025. Sebagaimana dikemukakan Fuad dalam acara itu tentang penolakan 11 item yang telah diajukan pihak pengurus koperasi. Berikut kita dengarkan cuplikannya. Bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud nyata dari prinsip demokrasi, ekonomi, dan transparansi pengelolaan koperasi. Melalui rapat anggota tahunan ini, kita nantinya dapat menilai sejauh mana kinerja pengurus dan pengawas dalam mengelola koperasi selama tahun buku 2024, baik nantinya dalam aspek keuangan, pelayanan, maupun pengembangan usaha. Semoga hasil laporan nanti dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi dasar perbaikan koperasi ke depannya. Kemudian kepada seluruh anggota, saya mengajak untuk terus meningkatkan partisipasi aktif tidak hanya dalam kegiatan RAK ini, tetapi juga dalam seluruh kegiatan usaha koperasi. Karena kekuatan koperasi ada pada anggotanya. Semakin aktif anggota, semakin maju pula koperasinya. Terkait beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Koperasi tadi, terkait dengan kerjasama dengan Perumda Tirta Kayangan, kami mungkin tidak ingin banyak menyampaikan hal ini, karena di dalam pada 2 kali pertemuan, pada 2 kali rapat anggota tahunan itu juga sudah pernah disampaikan oleh Ketua Koperasi dan sudah juga dijawab baik itu secara tertulis ataupun lisan, bahwasanya dari kerjasama yang diajukan, manajemen berharap bahwasanya pengurus koperasi membuatkan kerangka kerjasama tersebut. Contoh misal pembaca meter, berapa biaya yang akan diajukan, teknis pelaksanaannya seperti apa, maupun dalam hal lainnya seperti pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu kami tidak akan bahas lebih lanjut pada saat sambutan ini. Akhir kata, saya berharap rapat anggota tahunan ini dapat berjalan dengan lancar, penuh semangat musyawarah, serta menghasilkan keputusan-keputusan terbaik untuk kemajuan koperasi Tirta Kayangan kita ini di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koperasi, koperasi kuat, anggota sejahtera. Hormat kami, Edi Alfarisi, pembina koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sekedar saran untuk pengawas, yang intinya laporan pertanggungjawaban dari laporan pengawas Badan Pengawas Koperasi. Kami mengajak pada kita semua anggota untuk lebih proaktif dalam mengembangkan koperasi. Bukan hanya itu dilakukan oleh pengurus koperasi, tetapi keikutsertaan daripada anggota itu sendiri. Saya rasa dalam hal ini saya tidak juga memperpanjang mukadimah. Saya mewakili ketua badan pengawas sedang berada di luar melaksanakan tugas
diwakilkan dengan kami selaku anggota Badan Pengawas. Saya rasa nantinya laporan pertanggungjawaban yang akan kami sampaikan disitulah tertuang semuanya. Saya rasa demikian yang akan kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tirta Kayangan, Perumda Air Minum Tirta Kayangan, Kota Sungai Penuh, tahun buku 2024. Kami merasa bersyukur kepada Allah telah dapat menyelesaikan tugas amanah yang diberikan oleh anggota sesuai dengan masa periode berakhir di tahun 2024. Semoga apa yang telah kita laksanakan untuk kemajuan Kopdar Tirta Kayangan mendapat sapaan di akhirat nanti hendaknya. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang telah memberikan dorongan dan motivasinya agar koperasi kita selalu tumbuh dan berkembang. Kepada yang terhormat, ada pengadaan alat tulis, pengadaan barang perpipaan, itu yang ini dalam ininya Pak ya. Pengadaan water meter dan aksesoris, pengadaan pesanan snack dan kuliner, pengadaan bahan kimia, pengadaan pakaian dinas. Namun dikarenakan terdapat banyak keterbatasan dalam mengelola usaha Waseda ini, program kerja yang direncanakan belum berjalan sepenuhnya, sehingga usaha tersebut belum mendapatkan hasil yang maksimal, dan di tahun pertama masih mengalami kerugian sebesar Rp12.999.200. Untuk permodalan, 1. Simpanan pokok. Simpanan pokok anggota masing-masing adalah Rp100.000 yang berjumlah satu tahun Rp10.580.000. Simpanan wajib ada 100 yang berjumlah telah mencapai Rp648.360. Untuk dana cadangan kita udah Rp198.627.180. Untuk SHU tahun berjalan kita udah sampai ke 181.565.215. Dana asuransi yang kita terima dari setiap peminjam yang dikenakan 100%, kita udah menerima 89. Langsung bertindak cepat, bergerak cepat, melaksanakan terobosan. Kita berupaya menjalin kerjasama dengan banyak pihak, salah satunya dengan pihak Bank Jambi, kemudian juga ada pihak Bulog. Bank Jambi lebih kepada penekanan kepada simpan pinjam. Kemudian kerjasama dengan pihak Bulog. Bulog siap menjadikan kita sebagai mitra Bulog. Apa saja yang ada di gudang Bulog bisa kita bantu dari segi pemasarannya. Di samping dua hal tersebut, kita juga pernah menawarkan kerjasama kepada Perumda Air Minum Tirta Kayangan itu sendiri sebagai induk dari Koperasi Tirta Kayangan. Sebab anggota Koperasi Tirta Kayangan itu adalah karyawan Perumda Tirta Kayangan. Dari tahun 2022 setelah terpilih, kami merencanakan menawarkan kerjasama dengan pihak Perumda Tirta Kayangan. Ada lebih kurang 11 item yang kami tawarkan, mulai dari pengadaan ATK, pengadaan perpipaan dan aksesoris, pengadaan meter dan aksesoris, pengadaan bahan kimia, pengadaan konsumsi. Kemudian ada juga yang dalam bentuk kerjasama pekerjaan, yaitu pencatatan meter pelanggan, kemudian pemasangan sambungan rumah pelanggan, dan satu lagi penagihan rekening. Nah, jadi memang ada banyak item, itu tidak tersebut semuanya, ada lebih kurang 11 item. Nah, ini yang kami merasa agak sedikit kecewa sebagai pengurus. Dari 11 item yang kami ajukan, tidak ada satupun yang direspon.
dari Perumda Tirta Keyangan. Seharusnya Perumda harus mensupport kegiatan koperasi. Ini adalah bagian dari kepedulian Perumda terhadap kesejahteraan karyawan. Karena apa yang terjadi di koperasi, sekiranya koperasi mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagikan dalam bentuk SAU ke seluruh anggota. Anggota akan mendapatkan SAU, bagian SAU, dan ini sudah merupakan sumbangsi secara tidak langsung perusahaan kepada karyawan. Karena semua anggota koperasi adalah karyawan perusahaan. Pengajuan 11 poin ini ke Perumda PDAM itu sejak kapan? Wacana awal semenjak kami terpilih, kita sudah langsung mengajukan rencana program kerja, dan kita juga langsung berupaya untuk ekspansi koperasi itu sendiri. Selama ini koperasi hanya bergerak di simpan pinjam. Kita ekspansi menjadi membuka usaha baru, yaitu Wasarda. Kita sudah mendirikan Wasarda dari bulan Januari 2024 hingga sekarang. Tapi sayangnya Wasarda tersebut tidak bisa beroperasi secara maksimal karena banyaknya keterbatasan. Salah satunya pengurus memang memerlukan ruang waktu untuk mengelola koperasi atau Wasarda itu sendiri. Sejauh ini memang kita belum mendapatkan ruang untuk mengelola koperasi itu sendiri. Seharusnya seperti yang sebelumnya, pengurus koperasi yang sebelumnya mendapatkan dispensasi tapi tidak masuk kerja di PDM khusus mengelola koperasi. Kemudian di samping itu, di saat kita menyelesaikan permasalahan yang ada di koperasi, pengurus yang lama pun sempat 2 kali diberi dispensasi, ada yang 3 bulan dan ada yang 15 hari juga. Nah, sayangnya khusus kepengurusan di periode kami baru sekali mendapat dispensasi, itu pun paruh waktu, dari jam istirahat sampai jam pulang di waktu yang bersamaan, dikurang di bulan Mei. Kita mendapat kunjungan dari BPKP Provinsi Jambi, jadi kita pun tidak bisa bekerja maksimal. Nah, itulah kira-kira yang menghambat kita untuk bergerak, dan support yang kurang maksimal, jadi berdampak terhadap kemajuan Wasarda itu sendiri. Padahal konsep Wasarda itu sangat bagus. Kita akan menciptakan sistem yang transparan, terkomputerisasi, sistem digital. Apapun yang berlaku di situ akan diketahui oleh semua pihak dan semua anggota. Bisa kita katakan setiap aliran uang yang ada di Wasarda, kalau uang itu melalui sistem, maka insya Allah tidak akan terjadi kekeliruan. Tetapi untuk menjalankan sistem itu sendiri, kami juga terkendala. Jadi harapan kami ke depannya, mudah-mudahan terutama dari pihak manajemen memberi sedikit perhatian terhadap koperasi. Nah, koperasi inilah koperasi kita bersama, dari kita untuk kita, dan hasilnya nanti akan kembali ke kita juga. Demikian Lolo TV mengabarkan dari Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.